Mangrove adalah kelompok tanaman pantai tropik dan subtropik berupa pepohonan atau semak-semak yang mampu hidup dan beradaptasi di daerah payau pada wilayah yang terkena pasang surut air laut dan kawasan yang mempunyai salinitas garam yang tinggi. Hutan mangrove di Indonesia ternyata menyimpan bermacam fakta unik dan menarik. Rumah berwarna hijau muda itu sendirian di tengah lahan pesisir pantai Desa Lateri yang berbatasan dengan Desa Paso. Di rumah itulah Domingus Ledrik Sinano dan keluarga semasa hidupnya beraktivitas sebagai pecinta dan pelindung kawasan konservasi hutan mangrove Paso. Saya adalah anak dari almarhum Bapak Domingus Sinano. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya Bapak dapat Kalpataru 1981, Satya Lencana Wirakarya Nasional 1995. Saya Bapak adalah orang pertama di Maluku yang dapat Kalpataru dari Presiden Soeharto. Dan saya dan Bapak saya menanam bakau semasa saya sekolah, semasa kecil. Jadi saya sudah tahu cara menanam bakau itu seperti apa. Karena Bapak saya sudah ajar saya, dan saya Bapak sudah almarhum, saya sangat prihatin tentang lingkungan. Dan dari situ saya bilang, oh saya mesti pengganti Bapak, generasi kedua saya mesti ganti Bapak. Saat ini, Ibu Diana sebagai generasi kedua tidak lagi tahu seberapa banyak pohon bakau yang ia tanam. Tetapi yang pasti, luas hutan buatannya itu tidak kurang dari 4 hektar. Semasa anto Bapak saya bukan insinyur atau dokter, anto sekolah cuma kelas 3 SD dulu SR. Jadi anto waktu Pijareng, waktu air pasang, anto dapat ikan banyak. Waktu air surut, anto dapat ikan sedikit. Jadi anto berpikir, waktu beta pi buang jaring nih, air penuh dapat ikan banyak, sedangkan air turun, beta dapat ikan sedikit. Oh ini terjadinya ada apa? Dari situ anto, oh berarti ada bakau, berarti ada ikan, ada kepiting, bisa memijai, ikan-ikan bisa memijai di bawah bakau. Dari situ inisiatif antua menanam bakau. Lalu antua yang ada juga, beta lanjutkan akang karena beta rasa prihatin terhadap hutan bakau. Pada tahun 2019, Pak Sinano meninggal dunia dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola hutan mangrove dilanjutkan oleh anak perempuannya, Ibu Diana dan suaminya. Karena beta rasa prihatin tentang lingkungan, beta sebagai anak beta sangat rasa prihatin tentang lingkungan. Semua jenis pohon bakau di lokasi ini tumbuh dengan subur. Jika tanaman mati, segera diganti atau disulam dengan tanaman baru. Kegiatan pembibitan dan penyemaian merupakan rutinitas Ibu Diana ketika air lagi surut. Bapak saya keringat, saya pi buang jaring, dapat uang, baru Bapak balik pelobek, Bapak bikin anakan, baru Bapak jual. Kalau do mau pesan dari instansi mana mau pesan, do pesan di Bapak. Ketika itu yang Bapak jaga jual tuh satu anakan 10.000. Saya tanam mangrove juga. Saya laki kerja, cari uang, saya boleh pelobek, saya bikin anakan. Saya tanam walaupun ayah saya tidak ada, saya tanam sepanjang pesisir, saya bikin bagus, saya lanjutkan akang. Anto punya ini, saya lanjutkan akang, saya tidak mau biarkan akang begitu.
Yang beta tahu ada 7 jenis. Tongke, risapora, buguera, epicenia, pisang tando, jaruju laki-laki, jaruju perempuan, buah pinsil, dan buah nipa. Hutan mangrove yang lebat dan memiliki akar kokoh dapat mengurangi dampak negatif dari badai siklon tropis, terjangan gelombang, dan pasang surut, serta meminimalisir kerusakan yang timbul dari tsunami ke areal pemukiman sekitar pantai. Kendala yang paling besar itu, beta pikir bahwa tanah mangrove sepanjang pesisir terjadi tsunami begitu terjadi. Banjir pun mangrove ada, dia tidak bisa. Ini dia menjaga pengikisan air laut. Contoh seperti ketemu rumah ada pohon mangrove, walaupun air pun besar bagaimana, air tidak bisa naik karena ada mangrove. Ekosistem hutan konservasi mangrove Paso menentukan jenis flora dan fauna yang hidup dan berkembang di dalamnya. Mangrove yang lebat menjadi rumah yang nyaman untuk tempat tinggal beberapa spesies fauna. Sementara di atas permukaan dahan, ranting, batang, dan tubuh kanopi mangrove menjadi tempat tinggal dan sarang bagi burung-burung, serangga, primata, dan hewan-hewan lain. Hutan mangrove Paso juga diperhadapkan dengan berbagai risiko dari lingkungan sekitar. Konsekuensinya adalah harus terus sadar dan waspada pada ancaman pencemaran lingkungan. Beta Franky Marlisa, suami dari Diana Sinanu. Beta bekerja sebagai tukang ojek juga. Beta partisipasi dengan beta punya istri dalam lingkungan hidup ini. Untuk aktivitas sehari-hari, beta membantu dia untuk membersihkan sampah yang ada di dalam hutan mangrove. Menanam dan merawat hutan mangrove adalah tindakan menyelamatkan pesisir pantai Maluku, menjadi sebuah semangat yang harus terus berkelanjutan agar flora dan fauna tetap lestari dan terpelihara. Keteladanan Diana Sinano untuk menanam dan memelihara tanaman mangrove adalah semangat tulus seorang Sri Kandi Maluku dalam menyulam bumi, hanya untuk merawat dan memperindah kembali bumi yang telah gersang. Beta sebagai anak, beta harapan saya tuh jaga lingkungan, karena kalau alam marah tuh bukan gampang. Jadi beta harap, karena laut ini bukan tong sampah, laut inilah sumber kehidupan. Beta harap, beta mengimbau bagi masyarakat yang ada di sini semua, atau mari jaga alam ini supaya alam juga bisa menjaga ketong dengan baik, supaya menjaga mangrove ini akan lebih bermanfaat bagi ketong pun generasi-generasi penerus. Bila ada pohon yang mati, harus disulam hingga diperoleh pepohonan yang terpelihara, kokoh, menyegarkan dan meneduhkan, demi keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan flora dan fauna, sehingga membawa dampak besar bagi keberlangsungan kehidupan. Dan Amazing Indonesia menantimu untuk memulai langkahmu di perjalanan selanjutnya.